Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul minanu wan ni'mat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kaffatil bariyat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil miqat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan takwa kepada Allah inilah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Berapa banyak orang kaya tapi depresi dan bunuh diri? Berapa banyak para pejabat, berapa banyak orang yang miliarder punya uang banyak, tapi dia tidak merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Karena itu hadirin, tidak ada jalan untuk kita menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan mendekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui hadirin, ibadah kepada Allah ini tidak akan diterima kecuali dengan menggunakan ilmu yang menjadi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari ayunan hingga ke lubang kubur, alias seumur hidup. Sebisa mungkin kita punya waktu untuk mencari ilmu guna membenahi ibadah-ibadah kita yang mungkin kurang benar hadirin. Karena itu Nabi dalam salah satu riwayat yang lain mengatakan, muta'allimun kaslan afdal indallah min sab'i mi'ati abidin mujtahid, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mencari ilmu, artinya orang yang punya jadwal untuk hadir di majelis ilmu, mencari ilmu, walaupun dia malas ibadahnya, cuman yang wajib-wajib saja, itu lebih afdal daripada 700 orang yang ahli ibadah dan dia semangat di dalam ibadahnya hadirin. 1 dibanding 700 hadirin. Kenapa hadirin? Karena orang yang dia punya waktu untuk mencari ilmu, walaupun mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali, tapi dia punya jadwal untuk hadir di majelis ilmu, maka dia akan semakin kenal kepada Allah, semakin kenal indahnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semakin kenal siapa dirinya dan untuk apa dia diciptakan di dunia ini. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi di hadis yang begitu banyak mengatakan hadirin,
Hadir di majelis ilmu sekali itu lebih utama daripada 1000 sholat rakaat sunnah yang kita lakukan di rumah, hadirin. Lebih utama dibanding kita menjenguk 1000 orang yang sakit, hadirin. Dan lebih utama dibanding kita menguburkan 1000 jenazah, hadirin. Hadir sekali di dalam majelis ilmu yang mengajarkan kita untuk taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ilmu warisan Nabi Muhammad, itu lebih utama dari itu semua, hadirin. Bahkan Nabi mengatakan, julusuka sa'atan inda halqatin yadhkurunallah khairun laka min ibadati alfi sanah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Ruhul Bayan, Nabi mengatakan, dudukmu sesaat bersama orang-orang yang mereka mengingat Allah, majlis zikir, majlis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada akhirat, itu lebih utama daripada kita beribadah 1000 tahun, hadirin. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, tolabul ilmi afdalu minan nafilah. Setelah kita menjaga sholat yang wajib, ibadah yang wajib, maka tidak ada ibadah yang paling utama kecuali kita menyempatkan dan punya jadwal untuk hadir di majelis ilmunya para ulama yang ada di sekitar kita, hadirin. Al-Imam Ka'bul Ahbar, beliau mengatakan, lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas laqtatalu alaih hatta yatsruka kullu di imaratin imaratah wa kullu di suqin suqah. Andaikan pahala majlis ilmu itu ditampakkan oleh Allah di depan semua manusia, maka laqtatalu alaih, manusia akan berebut dan bahkan siap untuk saling membunuh karena rebutan bagaimana hebat dan berharganya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam majlis ilmu yang dibagi-bagikan kepada mereka yang hadir. Bahkan beliau meneruskan, hatta yatsruka kullu di imaratin imaratah. Bahkan andaikan ditampakkan itu pahala majelis ilmu warisan Nabi Muhammad SAW, setiap orang yang punya jabatan, dia siap menanggalkan jabatannya, dia siap lepas dari jabatannya, asal dia mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah di majelis ilmunya Nabi SAW. Siap meninggalkan jabatannya, hadirin. Walaupun mau dilantik, habis menang, hadirin, siap dia tinggalkan karena besarnya pahala majelis ilmunya Nabi SAW. Kemudian diteruskan oleh beliau, begitu juga orang yang punya pasar, dia siap meninggalkan pasarnya, jualannya, hadirin. Karena itu adabnya kita ketika ada ulama yang menyampaikan ilmu, hadirin, maka tenang dan jangan bicara dengan siapapun. Begitu juga orang-orang yang ketika mungkin tabligh akbar, hadirin, yang jualan, maka tenang, jangan ada yang jualan mondar-mandir ke sana kemari. Ketika seorang ulama sudah menyampaikan ilmunya Nabi SAW, apa tidak boleh jualan ketika pengajian besar, hadirin? Boleh, hadirin, akan tetapi sebelum ulama dan kiai tersebut menyampaikan ilmu, sebelumnya itu ada waktu panjang, hadirin, atau sesudahnya itu juga ada waktu untuk jualan dan lainnya, hadirin. Inilah etika kita di dalam majelis ilmu, hadirin. Karena ilmu yang disampaikan bersumber dari ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, man takallama inda mau'idatin yukhafu an yuhtama lahu bisu'il khatimah. Barang siapa yang ketika ilmu disampaikan, dia sengaja ngomong, sengaja rame, hadirin, padahal tidak ada keperluan sama sekali, maka dikhawatirkan orang seperti ini ketika meninggal, nyawanya dicabut, dia tidak membawa iman alias su'ul khatimah, waliyadzubillah min dalik. Kenapa, hadirin? Karena kurang penghormatannya terhadap ilmu warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga, hadirin, orang yang menyampaikan ilmu para ulama harus juga sadar bahwasanya saat dia memegang mic, berada di mimbar, dia mewakili Nabi Muhammad SAW. Dia menjadi wakil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar wakil panitia atau wakil siapapun raja-raja di dunia ini, bukan, hadirin.
ketika seorang ulama itu menyampaikan ilmu di depan umat, maka sejatinya dia sedang mewakili hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika menyampaikan ilmu, Nabi harus serius. Apakah tidak boleh ketika menyampaikan ilmu dengan ketawa dan canda? Boleh hadirin. Akan tetapi candaan dari Nabi yang diajarkan Nabi ketika bercanda, tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata hoak bohong hadirin. Lihat bagaimana Rasulullah tatkala ada orang tua renta datang ke Rasulullah meminta doa, wahai Nabi, doakan saya masuk surga wahai Nabi. Maka Nabi bercanda dengan orang tua ini hadirin, Mbah, di surga nggak ada orang tua. Maka orang tua ini sedih, langsung pergi nangis hadirin, dikejar sama Rasulullah, wahai orang tua, wahai Mbah, di surga tidak ada orang tua, maksudnya engkau nanti akan masuk surga dan engkau akan dirubah wujudmu menjadi muda lagi. Akhirnya si orang tua itu pun tertawa dan senang mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para ulama yang mana mereka menjadi pewaris Nabi Muhammad jangan hanya ngejar ingin lucu dan ingin tenar, ingin diundang ke sana kemari, tapi dengan kalimat-kalimat yang jelek, tapi dengan kalimat-kalimat yang merendahkan. Ini semua tidak sama sekali diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan bercanda, silahkan lucu, tetapi kata-kata harus dipakai dengan kalimat-kalimat yang baik. Nabi gak pernah berdusta dalam candaannya. Nabi tidak pernah memakai kalimat yang jelek, apalagi kalimat-kalimat yang dewasa. Padahal di depannya ada anak-anak kecil yang tidak layak didengar oleh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau para ulama dan kita masyarakat murid-muridnya para ulama sama-sama menghargai ilmunya Nabi Muhammad SAW, kita hidupkan ilmunya Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang semakin baik, maka kita akan menjadi orang yang bahagia hadirin. Dijamin kita akan menjadi orang yang bahagia dengan warisan Nabi Muhammad dan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan inilah misi Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua manusia ini hadirin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan tersebut.